Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ramayuni yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa mempresentasikan tugas kami yaitu terkait pengolahan makanan tradisional berbasis pati sagu. Nah, di sini kami dari kelompok 8 dengan makanan tradisional itu ada kue bangkit. Ada anggota kelompoknya di sini ada saya sendiri, Sandrila Maharani Putri, ada Najwa, saya Hai Najwa, Hai. dan ada juga Akila. Hai, Oke, baik. Di sini ada pokok pembahasan kami. Yang pertama itu ada definisi kue bangkit, kedua teknologi pengolahan kue bangkit, dan ketiga itu ada penerapan teknologi modifikasi kue bangkit. Nah, definisi kue bangkit yang pertama itu akan dijelaskan oleh Akila. Kepada Akila dipersilakan. Sorry, Kil, masih mute. baiklah. Di sini saya akan menjelaskan definisi mengenai kue bangkit. Jadi, kue bangkit ini merupakan kue tradisional khas Melayu yang dapat dengan mudah ditemukan di Semenanjung, Malaysia, dan Sumatera. Terutama pada Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Selain itu, kue bangkit terbuat dari bahan pengikat yang terdiri dari tepung, santan, dan garam, serta bahan yang berfungsi sebagai pelembut yaitu gula, baking powder, dan kuning telur. Kue bangkit sendiri ini pada umumnya dilihat dengan menggunakan bahan dasar tepung tapioka yang yang mirip dengan pati sagu. Oleh karena itu, dalam pembuatan kue bangkit ini menggunakan pati sagu sebagai pengganti tepung tapioka. Warna pada kue sagu ini pun berwarna kekuningan dan diberi hiasan berwarna merah di atasnya. Kue bangkit ini merupakan kue kering yang dikembangkan dengan rasa manis yang lumer di dalam mulut ketika dimakan dan memiliki tekstur yang renyah pada saat dikunyah. Rasa manis pada kue bangkit ini menjadikan kue bangkit disenangi oleh masyarakat. Kue bangkit ini merupakan kue tradisional yang banyak sekali ditemukan di daerah Melayu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Akila. Nah, selanjutnya itu materi terkait teknologi pengolahan kue bangkit yang akan dijelaskan oleh Najwa. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknologi pengolahan kue bangkit. Nah, seperti yang teman-teman lihat seperti di slide, di situ bahan utama dari pembuatan kue bangkit ini adalah tepung sagu. Nah, bahan-bahannya itu ada tepung sagu, gula halus, kuning telur, dan santan. Proses pengolahannya itu melalui beberapa tahapan, yaitu penyangraian tepungnya, kemudian pencampuran, pencetakan, pemanggangan, dan pengemasan. Nah, pada proses penyangraian ini dilakukan selama kue yang ringan dan tidak menggumpal nantinya. Kemudian masuk ke tahap pencampuran bahan, di mana pada tahap ini dilakukan pencampuran yaitu kuning telur dengan gula halus dikocok hingga mengembang dan berubah menjadi warna kepucatan. Setelah itu santannya ditambahkan secara perlahan sedikit demi sedikit hingga tercampur rata. Kemudian pada tahap terakhir dicampurkan tepung terigu yang sudah disangrai, kemudian dimasukkan ke dalam adonan secara bertahap hingga diperoleh tekstur adonan yang kalis dan tidak lengket. Nah, kemudian masuk ke tahap pencetakan, di mana pada tahap ini adonan dicetak menggunakan cetakan kayu berbentuk bunga dan atau daun seperti cetakan kue bangkit pada umumnya. Kemudian kita masuk ke tahap pemanggangan. Nah, pada tahap pemanggangan dilakukan dalam oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 15 sampai 20 menitan. Nah, pada proses pemanggangan ini diharapkan untuk memerhatikan prosesnya dengan cermat karena jika terlalu lama akan menyebabkan
kuenya ini menjadi keras dan kehilangan tekstur rapuh ciri khasnya. Kemudian masuk ke tahap pengemasan. Nah, setelah kue bangkit ini matang, kita dinginkan di suhu ruang sebelum dilakukan penyimpanan pada wadah kedap udara. Next. Nah, berikut ada beberapa karakteristik dari kue bangkit. Nah, seperti yang kita ketahui, eh, karakteristik dari kue bangkit ini adalah teksturnya yang ringan, lumer di mulut, mudah hancur ketika masuk ke dalam mulut. Kemudian warnanya yang pucat krim dengan titik merah di atasnya, di tengahnya ya teman-teman. Kemudian dengan cita rasa yang manis dan gurih yang berasal dari gula halus yang dicampurkan ke dalamnya. Nah, kemudian ada faktor penting dalam pengolahannya. Ada beberapa, yaitu seperti ketepatan waktu penyangraian dan pemanggangan. Karena jika kita terlalu lama menyangrai, bisa jadi tepung sagunya ini gosong. Dan pada saat pemanggangan, jika terlalu lama akan menghasilkan kue bangkit yang teksturnya keras dan tidak rapuh lagi. Kemudian komposisi bahan yang seimbang, di mana eh, jika kita memasukkan bahannya ini berlebihan atau kekurangan, dia akan menghasilkan adonan yang lembek atau adonan yang terlalu keras, sehingga tidak sesuai dengan kue bangkit pada umumnya. Kemudian suhu penyimpanan dan kelembaban, di mana seperti yang kita ketahui, kue bangkit tersebut adalah makanan yang mudah hancur jika dikonsumsi, mudah lumer jika dimasukkan ke dalam mulut, sehingga suhu penyimpanan dan kelembabannya itu butuh diperhitungkan agar tidak mudah masuk angin atau semakin lembek dan mudah dan cepat basi. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Najwa. Nah, selanjutnya ini ada penerapan teknologi modifikasi pada kue bangkit, di mana pada kue bangkit dengan menggunakan 100% pati sagu, dia akan menghasilkan produk yang mengandung karbohidrat tinggi, namun dia rendah pada kandungan gizi lainnya, terutama pada kadar protein, di mana dia itu akan serta dia akan memiliki tekstur yang rapuh. Nah, modifikasi kue bangkit ini dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai gizi, daya tarik, dan nilai sensori, serta daya simpan dan juga sifat fungsionalnya dengan dilakukanlah tiga modifikasi di mana ada modifikasi bahan baku, modifikasi proses pengolahan, dan modifikasi pengemasan. Di mana pada proses modifikasi bahan baku ini, kan kalau dia dibuat dengan 100% pati sagu, dia akan menghasilkan produk dengan kandungan karbohidratnya tinggi, tapi di proteinnya rendah. Jadi bisa kita modifikasi dengan menggunakan eh, tepung ampas kelapa atau tepung kelapa dan juga dengan penambahan jahe merah di mana menurut jurnal atau penelitiannya Yotevani, dia itu menggunakan tepung kelapa di mana penambahan tepung kelapa ini dia akan berfungsi memperbaiki tekstur serta memiliki kandungan gizi yang sesuai dengan SNI, di mana kadar protein pada kue bangkit ini atau kue kering menurut SNI itu adalah 1,38. Tetapi pada kue bangkit itu dia tidak sampai pada standarnya SNI. Jadi dia perlu dipenuhi standar SNI-nya itu dengan penambahan tepung kelapa. Nah, penambahan jahe merah itu dapat meningkatkan cita rasa serta nilai gizi dan dapat dilakukan dengan menggunakan jahe merah bubuk yang ditambahkan kepada adonan kue bangkit. Nah, jahe merah ini sebetulnya kue bangkit itu dari beberapa sumber yang udah saya temukan itu dia memiliki katanya memiliki rasa jahe, tapi rasa jahenya itu yang tidak terlalu kuat. Jadi dia ditambahkanlah jahe merah untuk menguatkan rasa jahe dan hangat dari kue bangkitnya ini. Nah, selanjutnya itu ada modifikasi proses pengolahan di mana dapat kita lakukan dengan pada proses penyangraiannya pati sagu di mana dilakukan dengan cara menggunakan oven sangrai. Nah, biasanya kan kalau kita menyangrai sesuatu itu kita hanya menggunakan
kuali dan sutil nih. Nah, diaduk secara manual. Jadi kita modifikasilah menggunakan oven sangrai di mana menggunakan oven pada suhu rendah untuk proses penyangraian akan membuat proses menjadi lebih seragam dan juga cepat serta dia dapat mengurangi pengadukan secara manual. Nah, modifikasi selanjutnya itu ada pada modifikasi mesin atau mixer. Tapi kita pada umumnya itu orang membuat kue bangkit ini tidak menggunakan mixer pada semua proses pengolahannya, tapi pada saat kita mencampurkan telur dan juga mentega agar dia tidak terjadi mixing. Kalau kita tambahkan pati sagu lalu kita mixer. Jadi kalau kayak gitu dia jadinya overmixing. Jadi kita tidak dilakukan itu. Nah, optimasi suhu dan waktu pemanggangan yang tepat sangat penting untuk mendapatkan tekstur kue bangkit yang renyah. Yang seperti udah Nazwa jelaskan tadi, kalau kue bangkit itu dia memiliki tekstur yang renyah, rapuh, dan kalau kita makan itu dia lumer di dalam mulut gitu. Nah, modifikasi selanjutnya itu ada pada kemasan di mana kita dapat modifikasi menggunakan kemasan atmosfer di mana pada kemasan ini bertujuan untuk memperpanjang umur simpan serta mengurangi paparan oksigen dan kelembaban sehingga dia akan menghindar atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi dia tuh menjadi lebih tahan lama dan juga dapat mencegah ketengikan yang ada pada kue bangkit. Nah, strategi teknologi modifikasi kue bangkit untuk meningkatkan nilai sensori, nutrisi, fungsional, serta stabilitas produk. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Nah, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah mengirimnya pada Google Classroom. Nah, pertanyaan pertama itu pertanyaan dari Putri Ayu yang mana akan dijawab oleh Nazwa. Kepada Nazwa, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Ayuriel ini, di mana pertanyaan itu adalah modifikasi bahan baku dan modifikasi pengolahan yang bagaimana yang akan kalian lakukan pada produk kue bangkit ini dan pengaruhnya pada produk kue bangkit setelah dilakukan modifikasi bahan baku dan modifikasi pengolahan. Oke, nah jadi pada modifikasi kue bangkit ini kami akan melakukan penambahan tepung kelapa di mana tujuannya itu untuk meningkatkan kandungan protein dan serat dari kue bangkit tersebut. Seperti yang Sandrila tadi katakan, bahwa jika menggunakan 100% tepung sagu, dia akan memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, namun proteinnya rendah, sehingga dilakukan penambahan tepung kelapa untuk meningkatkan kandungan protein dan serat pada kue bangkit tersebut. Nah, pengaruhnya pada kue bangkit tersebut itu dapat dilihat pada teksturnya, di mana teksturnya yang akan menjadi kurang rapuh dan lebih padat stabil. Kemudian aromanya itu menjadi lebih gurih karena ditambahkan kelapa dan meningkatkan nilai gizinya. Kemudian kami juga menambahkan jahe merah bubuk yang bertujuan untuk sebagai peningkatan nilai fungsionalnya, di mana seperti yang dikatakan Sandrila tadi, bahwa jahe merah bubuk ini memiliki antioksidan dan antiinflamasi yang tinggi, sehingga dapat berpengaruh kepada kue bangkit tersebut, di mana dapat meningkatkan rasa dan aroma khas yang lebih hangat pada kue bangkit tersebut, dan juga menjadikan kue bangkit tersebut sebagai produk fungsional dengan manfaat kesehatannya. Nah, selanjutnya modifikasi pengolahan seperti apa yang akan kami lakukan, di mana pada kue bangkit tersebut kami akan melakukan penyangraian tepung menggunakan oven, tidak menggunakan sangrai manual lagi, di mana tujuannya ini untuk mengurangi kadar air dari tepung sagu ini menjadi lebih renyah lagi, jadi lebih stabil dia penyangraiannya ini lebih stabil. Nah, kemudian di mana kami akan memodifikasinya di oven suhu rendah yang akan berpengaruh terhadap tepungnya ini, di mana tepung yang dihasilkan itu lebih merata dan efisien. Kemudian mengurangi pekerjaan fisik dan resiko kesalahan, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, semakin lama penyangraian akan dapat menyebabkan tepung dari kue bangkit ini, tepung sagu yang disangrai ini jadi cepat gosong kalau misalnya kita sangrai pakai manual atau wajan
menggunakan tangan. Kemudian penggunaan mixer untuk margarin dan gula. Nah, di mana penggunaan mixer ini ditujukan untuk meningkatkan volume adonan dan tekstur akhirnya yang akan berpengaruh terhadap adonannya, di mana jika menggunakan mixer, adonannya itu dia lebih mengembang dan ringan karena udara yang masuknya itu lebih banyak saat pengadukan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat penggunaan mixer ini, di mana pati sagunya ini tidak boleh dimixer terlalu berlebihan karena agar tidak overmixing atau elastisitasnya dan agar lumernya itu agar elastisitas saat dikonsumsi itu tidak berkurang. Jadi tetap lumer saat dikonsumsi seperti itu. Kemudian optimasi suhu dan waktu pemanggangan. Nah, biasanya suhu idealnya itu 120 sampai 150 derajat Celcius ya teman-teman. Biasanya selama 15 sampai 20 menit. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap teksturnya. Jadi kue bangkitnya ini tidak terlalu keras dan tekstur rapuhnya itu masih terasa di mulut ketika dikonsumsi. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjawab pertanyaan Putri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Najwa. Nah, mungkin Putri Ayu bisa mendengarkan nanti dari video kami ini, mungkin bisa dipahami juga. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan Rizwanda yang akan saya jawab sendiri. Nah, kan Rizwanda itu bertanya modifikasi untuk meningkatkan nilai gizi. Nah, penyaji kan ada membuat dengan penambahan jahe merah. Nah, jahe merah itu kan biasanya membuat lebih hangat gitu kan. Nah, penambahan jahe merah apakah tidak mengubah keseluruhan cita rasa dari kue bangkit? Jawabannya itu kan kalau saya temukan itu modifikasi bahan baku dengan penambahan jahe merah ini telah dilakukan oleh Yotevani et al. 2022 di mana menurut penelitiannya kue bangkit itu sendiri merupakan kue bangkit atau kue kering dengan cita rasa manis dengan rasa dan aroma khas dari jahe. Biasanya yang jahe digunakan itu jahe emprit atau jahe yang kecil-kecil. Jadi rasanya itu masih sama rasa jahenya. Jadi di Yotevani ini dia melakukan penelitian dengan penambahan jahe merah bubuk agar meningkatkan rasa jahe yang samar tadi pada kue bangkit. Penambahan jahe merah ini akan mengubah cita rasa kue bangkit yaitu kue bangkit tradisional yang umumnya memiliki cita rasa samar pada jahe, yaitu penambahan jahe merah akan memberikan rasa jahe yang lebih pedas dan aroma yang lebih tajam. Nah, selanjutnya saya akan juga menjawab pertanyaan dari Nur Abdillah, di mana apa tantangan utama dalam penerapan modifikasi pada kue bangkit? Itu ada modifikasi yang digunakan. Jawabannya itu tantangan dalam modifikasi yang dilakukan itu terdapat pada perubahan tekstur dan kerenyahan, di mana kue bangkit itu kan dikenal dengan tekstur yang rapuh dan mudah lumer saat dimakan. Atau ketika kita masukkan ke dalam mulut, dia itu akan mudah lumernya. Nah, pada modifikasi bahan ini dapat mengubah karakteristik dari tekstur. Jadi tantangannya itu adalah pada mempertahankan kerenyahan dan tekstur khas dari kue bangkitnya sendiri. Lalu ada tantangan pada rasa, di mana rasa original kue bangkit itu tidak boleh hilang dan tidak boleh didominankan oleh rasa yang ditambahkan. Seperti tadi kan ada penambahan jahe merah. Nah, itu tidak boleh ditambahkan jahe yang terlalu banyak gitu. Selanjutnya, umur simpan. Jadi ketika modifikasi bahan dengan kandungan kadar air yang tinggi dapat berpotensi mengurangi masa simpannya. Nah, mungkin sekian dan mungkin Rizwanda dan Dila bisa memahami apa maksud saya dari jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu ada pertanyaan Hilda yang akan dijawab oleh Akila. Kepada Akila dipersilahkan. Dengar. Baiklah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Hilda, saya akan membacakan pertanyaan terlebih dahulu. Jelaskan modifikasi kemasan yang bagaimana dalam kue bangkit ini, perubahan apa yang terjadi sebelum dan sesudah melakukan modifikasi tersebut,
dan apakah berpengaruh terhadap masa simpan kue bangkit dan berapa lama masa simpan kue bangkit, dan apakah modifikasi kemasan ini berhubungan terhadap daya tarik yang dikatakan di PPT tersebut. Jadi modifikasi kemasan yang digunakan dalam ini adalah modifikasi atmosfer, yang dimana modifikasi atmosfer ini bertujuan untuk memperpanjang masa simpan dengan cara mengurangi paparan oksigen dan eh, dengan cara mengurangi paparan oksigen dan kelembapan sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme, mencegah ketengikan dan menjaga kerenyahan, serta tekstur kue bangkit. Modifikasi kemasan atmosfer pada kue bangkit ini membawa perubahan yang signifikan baik sebelum maupun sesudah diterapkan. Sebelum modifikasi, kue bangkit dikemas secara konvensional dengan kemasan terbuka atau plastik biasa yang tidak dapat mengontrol pertukaran gas. Hal ini membuat kue lebih cepat mengalami penurunan mutu, seperti perubahan tekstur menjadi keras, penurunan rasa, dan pertumbuhan mikroorganisme akibat oksidasi dan kelembapan. Setelah dilakukan modifikasi kemasan, seperti mengganti udara dalam kemasan dengan gas, kue bangkit ini dapat terlindungi dari proses oksidasi dan pertumbuhan mikroba lainnya. Nah, hasilnya, masa kue simpan kue bangkit ini dapat meningkat secara signifikan. Dari yang awalnya hanya sekitar 1 hingga 2 minggu, menjadi 1 hingga 3 bulan, itu tergantung kondisi penyimpanan dan jenis kemasan yang digunakan. Selain itu, modifikasi kemasan juga dapat dirancang secara estetik untuk meningkatkan daya tarik visual produk, sehingga membuat kue bangkit tampak lebih higienis, modern, dan profesional. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan minat beli konsumen dan memberikan nilai tambah pada produk lokal tradisional tersebut. Dengan demikian, modifikasi kemasan tidak hanya memperpanjang umur simpan, tetapi juga berperan dalam strategi pemasaran produk. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih pada Akila. Nah, pertanyaan selanjutnya itu ada dari pertanyaan Rahmi. Nah, ini pertanyaannya lumayan banyak, di mana apakah kue bangkit tanpa dimodifikasi memiliki kelemahan dari segi karakteristiknya sehingga dia perlu dimodifikasi? Apakah pati sagu yang dimodifikasi dapat menghasilkan kue bangkit yang lebih baik dari karakteristik nilai gizi dan juga dari penyimpanannya? Jika ia modifikasi pati apa yang tepat untuk menghasilkan kue bangkit yang berkualitas. Nah, sebelumnya di pada modifikasi kue bangkit itu pada kue bangkit tanpa modifikasi dia memiliki kelemahan seperti tadi yang udah saya sebutkan juga di mana dia itu pada umumnya kue bangkit dengan 100% pati sagu akan menghasilkan kadar karbohidratnya yang tinggi. Jadi pada kadar proteinnya dia rendah, jadi dia dilakukan modifikasi penambahan tepung kelapa untuk meningkatkan kandungan gizi proteinnya yang sesuai dengan SNI. Nah, menurut Afrianti et al. 2016, di mana penambahan tepung kelapa pada pembuatan kue bangkit dapat berfungsi untuk memperbaiki tekstur pada kue bangkit sehingga tidak rapuh dan mudah pecah serta dia memiliki kandungan gizi yang telah sesuai dengan SNI. Selanjutnya, yang dimana ada apakah pati sagu modifikasi dapat menghasilkan kue bangkit dan kalau iya modifikasi apa yang tepat gitu kan? Nah, pati sagu modifikasi dapat menghasilkan kue bangkit. Jadi, contoh modifikasi yang dapat dilakukan itu adalah dengan modifikasi fisik HMT, di mana head moisture temperature ini dia akan mempengaruhi sifat adonan. Adonan yang terbentuk nanti jadi lebih kokoh namun tetap elastis. Seperti tekstur yang pada umumnya pada kue bangkit. Jadi dia tidak akan mempengaruhi tekstur kue bangkit. Selanjutnya, sehingga dia memudahkan proses pencetakan dan juga mencegah adonan ini menjadi terlalu lengket dan rapuh. Nah, sekian eh, jawaban dari pertanyaan teman-teman dan juga presentasi kami. Selanjutnya, kesimpulan di mana Mega, dari handphone aja.
Nah, kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu kue bangkit merupakan kue tradisional khas Melayu yang terbuat dari pati sagu dengan tekstur renyah dan rasa manis. Proses pengolahan kue bangkit meliputi proses penyangraian, pencampuran bahan, pencetakan, dan pemanggangan, di mana modifikasi kue bangkit dapat dilakukan dengan penambahan bahan seperti tepung kelapa dan jahe merah yang dapat meningkatkan kandungan gizi dan juga nilai fungsional produknya. Dan juga pengembangan proses produksi dan teknik pengemasan juga dapat memperpanjang umur simpan serta mempertahankan kerenyahan dan cita rasa dari kue bangkit tersendiri. Nah, upaya modifikasi dapat menjaga kelestarian makanan tradisional, meningkatkan daya tarik, dan mendukung diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 8 terkait kue bangkit. Mungkin teman-teman dan juga Ibu bisa memahami apa yang telah kami jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua. Buat brownies lagi guys. Loh, habis. Ini keluar sendiri ya? Tunggu, my laptop is nge-lag.